Masih di breaking news kasus Sambo, pemirsa, ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang kasus Brigadir Yosua. Reni menjelaskan hasil penilaian terhadap para terdakwa termasuk Ferdy Sambo. Menurut Reni, Ferdy Sambo memiliki kecerdasan tinggi. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Kami akan kembali berdialog dengan pakar hukum pidana, pemirsa yang sudah tersambung bersama kami, Heri Firmansyah. Mas Heri, kita lanjutkan kembali pembicaraan tadi. Tadi sebelumnya diputarkan kembali cuplikan sidang. Cukup menarik, di sana ada statement dari ahli psikologi forensik begitu ya, yang menyebutkan bahwa Ferdy Sambo ini jika kehormatannya terganggu, ini bisa menjadi orang yang kemudian dikuasai emosi dan mengambil keputusan ini tidak pikir panjang begitu. Nah, apakah kemudian statement ataupun juga keterangan ini bisa kemudian menggeser pasal tudingan begitu yang tadinya 338 menjadi 340, Mas Heri? Ya. Saya rasa begini Mbak Tiara, bahwa itu adalah pendekatan sosial ya, sosial kemasyarakatan lah saya lihat dalam konteks bahwa dia karena kaitannya beliau adalah tadi menggunakan Siri Napace gitu ya, dalam konteks sebagai Bugis Makassar misalnya. Itu mungkin memang sudah ada penelitian terkait hal itu mungkin satu hal yang dapat diterima. Tapi dalam konteks bahwa itu dilaksanakan dalam perkara ini kan yang mungkin penempatannya ya menurut saya yang agak kurang tepat, dan juga kaitannya berarti bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Nah, ini dua hal yang berbeda ya Mbak Tiara ya, bahwa dalam konteks itu mungkin memang nilai yang dipegang teguh oleh sebagian masyarakat tersebut, itu kita hormati sebagai norma hukum adatnya. Tapi dalam konteks bahwa ini kemudian merelasikan bahwa dengan adanya emosional, kemudian seketika jadinya sehingga tidak masuk ke 340-nya, saya rasa relasinya masih agak terlalu jauh untuk bisa disampaikan seperti itu ya Mbak Tiara, karena kalau kita lihat jalinan cerita ini memang tidak utuh dari awal. Tidak utuhnya adalah adanya beberapa skenario, adanya rekayasa TKP, yang kemudian juga akhirnya dipilih-pilih poin mana yang disampaikan, poin mana yang tidak, ada ketidakterbukaan, ada bahkan dugaan kebohongan dalam penyampaian dari keterangan di persidangan oleh beberapa saksi.
ya ini complicated begitu ya. Nah, jadi ini satu hal yang akhirnya orang berpikir logikanya begini, kalaulah memang itu bagian dari hal yang ingin dipertahankan adalah martabatnya Pak FS juga sebagai seorang jenderal bintang 2 yang kemudian diduga istrinya dilecehkan oleh anggota di bawahnya. Itu saya rasa kan sangat mudah untuk proses hukum berjalan ataupun diproses oleh Pak FS pada saat itu juga. Nah, kalau pada saat itu juga terjadi tindakan yang tidak diinginkan tadi, ya saya rasa mungkin itu ada logika yang bisa kita pahami sebagai sesuatu yang terjadi secara spontanitas. Maka kita nggak akan bicara tentang jeda waktu yang cukup, adanya upaya untuk memahami tindak pidana melakukan atau tidak hal tersebut. Apalagi kalau kita kaitkan dengan adanya pemanggilan Eliezer, kan gitu ya. Eliezer dipanggil, sebelumnya Ricky Rizal, kemudian ke Eliezer. Ini kan jadi satu pertanyaan. Untuk apa dia dipanggil? Dan ternyata dalam TKP orang-orang tersebut juga ada. Ini berarti kan berkesesuaian ya. Nah, kemudian juga kalau dikatakan ini adalah hal spontanitas, pertanyaan yang paling penting bagi saya nggak tahu kemarin tuh ditanyakan apa nggak di ruang persidangan, adalah ketika terjadi tembakan itu, Pak FS ada di dekat Eliezer, apa reaksi yang terjadi oleh Pak FS? Apakah Pak FS, menurut versi Pak FS kan hanya menyatakan hajar gitu ya, tapi ditembak Eliezer. Harusnya kan ada satu kekagetan luar biasa, hal yang di luar dari ekspektasi seseorang. Apalagi di situ masih ada Ibu PC di dalam kamar. Kalau seandainya itu dimaknai sebagai sesuatu yang sama-sama nggak mengetahui tindakan itu hanya terjadi pada saat itu, saya rasa reaksi orang bisa banyak gitu loh. Mungkin dia mengingatkan, mukul kayak atau ngambil senjata, langsung ngomong sama Eliezer, ini apa-apaan kok kamu nembak, saya kan hanya bilang hajar, kan begitu ya. Nah, saya nggak tahu kemarin tuh ditanyakan nggak hal itu, dan ada nggak jawaban dari masing-masing orang yang detail terhadap hal itu. Itu kan yang penting, hal penting menurut saya yang ditanyakan, reaksi ketika dia hanya mencuru hajar, tapi ternyata di luar ekspektasi. Nah, sehingga nanti itu akan relate dengan keterangan-keterangan seterusnya oleh Pak FS. Tapi kalau seandainya tidak ada reaksi, logikanya akan dibangun adalah berarti yang ada di situ mengetahui itu. Terutama yang memanggil Eliezer, gitu ya. Yang memanggil Eliezer berarti sudah tahu nih, sama-sama memahami, cukup tahu lah kalau orang Jakarta bilangnya, cukup tahu deh gitu kan. Ini udah sama-sama tahu nih kita nih. Nah, jadi ini persoalan yang menurut saya penting terhadap aksi reaksi tadi. Nah, kalau reaksinya adalah mengingatkan, berarti benar memang harapannya Pak FS hanya beri pelajaran. Nah, cuman dihajar aja, nggak sampai melakukan luka berat atau sampai bahkan meninggal. Tapi itu muncul nggak fakta itu di persidangan dan disampaikan kan? Nah, tapi kalau seandainya malah nembak ke tempat lain, itu esensinya apa dalam satu peristiwa yang tidak diinginkan oleh dia kan begitu? Harusnya langsung telepon polisi atau apa begitu kan saat itu juga gitu, tanpa melakukan tindakan tambahan lain. Aksi tambahan itu yang menurut saya jadi memberatkan gitu bagi Pak FS. Nah, tapi kita tunggu nanti keterangannya Pak FS kan. Pak FS masih punya keterangan untuk mendatangkan saksi, untuk mendatangkan ahli. Tapi dari cerita yang kemarin dipakai, ya ini agak sulit untuk membantah hal itu. Kalau kita hanya bermain dengan retorika, itu nggak zamannya lagi. Kita bicara ini pembuktian kebenaran material dalam pidana. Nah, harusnya yang disanggah hal-hal semacam itu. Nah, kalau dibilang nggak ada perencanaan ya, CCTV lantai 2, lantai 3 kan seperti yang ditanyakan hakim nggak ada. Hilang, ya. Tapi kok CCTV yang mendukung seakan-akan tidak ada sarung tangan dan lain sebagainya itu kok kebetulan sekali itu ada gitu loh Mbak Tiara. Nah, ini kebetulan semacam ini kan, kalau kebetulan itu biasanya sekali. Ini banyak begitu ya? Nggak sampai seterusnya itu dapat dimaknai kayaknya bukan kebetulan begitu. Kalau kita berbicara mengenai apa yang kemudian tadi sudah diberikan dalam keterangan para saksi ahli begitu Mas Heri, bagaimana dengan hasil pandangan ataupun juga keterangan terhadap Richard Eliezer yang di sana juga disebutkan
bahwa tingkat kepatuhannya ini cukup tinggi. Nah, apa kemudian ini bisa juga menjadi poin untuk kemudian meringankan hukuman dari Richard Eliezer sendiri, Mas Heri? Ya, kalau kita mau objektif, narasi yang saya pakai di awal kan bahwa keterangan ahli ini nggak bisa juga dipakai sebagai satu keterangan yang absolut begitu ya. Biasanya memang keterangan ahli ini dipakai ya untuk membunyikan itu bukan dari kuasa hukum, bukan dari jaksa penuntut umum. Nah, jadi biasanya ada alasan menggunakan keterangan ahli itu untuk menyatakan demikian karena sehingga dianggap independen kan. Padahal juga biasanya dalam prakteknya ya udah mengerti lah arah pembelaannya kemana untuk kepentingan apa dihadirkan. Walaupun sekali lagi harus objektif, harus demi keadilan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mbak Tiara, menurut saya sekali lagi ini pemaknaannya bisa tidak utuh seperti itu juga. Kalau tidak ada penegasan dalam konteks di ruang sidang tadi. Jadi apakah dengan demikian dia bisa disampaikan bahwa dia nggak punya kesalahan di situ. Nah, ini kan yang agak berat adalah ketika mau menyatakan tegas ada tidaknya kesalahan yang dimiliki oleh orang tersebut berdasarkan narasi tadi ya. Nah, ini yang menurut saya kalau kita lihat dari konteks peristiwanya, rangkaian peristiwa sampai pada terbunuhnya almarhum Brigadir Joshua, masing-masing punya porsi. Nah, tapi ada yang besar, ada yang kecil, nah itu yang tinggal dilihat oleh hakim. Tapi dengan memaknai sekilas bahwa hanya diperintah pun kalau memang benar itu hanya perintah, kemudian menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, nah ini agak dilema dalam hukum pidana. Jadi besok-besok mungkin ada orang yang mohon maaf di set up begitu untuk jadi bempernya, dan di mobil itu kan biasa ada bemper ya Mbak Tiara ya, nggak mengenai orang yang mengendarai langsung. Itu kan fungsinya itu. Jangan-jangan ini nanti jadi hal yang di copy paste oleh banyak orang. Berarti orang ini dikorbanin aja dengan dasar tadi bahwa ini adalah perintah atasan, atau malah sebaliknya dia dibebaskan dengan karena perintah atasan yang bunuh orang misalnya atau apapun itu, mencelakai orang, dianggap nggak dipidana, tidak punya kesalahan, tidak punya pertanggungjawaban pidana karena tadi dia hanya menjalankan perintah atasan. Saya rasa ini pun jadi poin yang penting bagi hakim ya untuk menilai ke depannya penegakan hukum pidana kita seperti apa. Jadi kita nggak hanya melihat pada perkara ini ada milestone-nya nanti ke depan ya. Kalau seandainya ini kemudian dikatakan dengan sangat mudah demikian, apa kita nggak memikirkan perasaan dari keluarga korban misalnya kan dalam perkara apapun. Jadi saya rasa hakim akan sangat bijak menilai hal ini dari perspektif yang masing-masing diberikan ruang untuk membela diri sesuai dengan versinya. Jadi dalam konteks hukum pidana kebenaran itu bisa banyak orang Mbak menafsirkan. Kebenaran menurut jaksa penuntut umum, menurut penasihat hukum yang mewakili kepentingan terdakwa, begitu juga hakim. Tapi yang perlu dicari dan digali itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, ini yang penting untuk kemudian direalisasikan dalam proses persidangan. Tapi memang kadang nggak mudah. Saya ketika jadi ahli, ketika kadang beracara juga baru benar-benar memahami bahwa ternyata untuk menegakkan hukum, untuk proses menuju keadilan itu memang nggak gampang. Apalagi bicara tentang hukum pidana. Nah, jadi memang hal yang harus didasarkan pada bukti, gitu ya. Bahkan minimum 2 alat bukti, karena itu sesuai dengan aturan dalam 183 KUHP. Belum lagi hakim dalam menilai itu juga nggak bisa langsung serta-merta menerima semuanya. Sedangkan dia harus mendengarkan dari semua kesesuaian tadi. Nah, tapi menurut saya konflik of interest yang paling kecil di sini adalah hakim. Karena hakim hanya berpijak harusnya bicara seperti irah-irah putusannya, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau bicara dalam konteks itu kita percaya hakim akan bisa menilainya secara bijak gitu. Baik, menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu Mas Heri. Dan breaking news kasus Sambo masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.